Pahlawan tak terganti. Seperti inilah perjuangan dan pengorbanan seorang ibu muda, Marsita, berusia 20 tahun yang terpaksa melawan derasnya arus sungai Mapi tengah meluap di Kabupaten Polewali Mandar, Polman, Sulawesi Barat. Demi bisa memberikan susu pada sang buah hati, tindakan spontan yang dilakukan ibu muda tersebut karena tak tega mendengar tangisan anaknya yang masih berusia 2 tahun dari seberang sungai. Pasca membeli susu untuk sang anak, tiba-tiba saja air sungai meluap meski di rumah ada suami yang berjaga. Namun naluri ibu Marsita tak terbendung untuk menerjang derasnya arus sungai demi bisa menenangkan sang buah hati dan memberinya susu. Meski hidup serba kekurangan, kasih sayang Marsita untuk sang buah hati layak menjadi contoh warga lain dan mengundang iba. Anak saya masih kecil, saya harus pulang karena dia nanti nangis, mau minta susu. Saya rela apapun demi anak saya. Anak saya kan masih kecil. Tak sedikit warga sekitar yang merekam aksi nekat Marsita yang berjuang keras menyeberangi sungai tanpa menghiraukan faktor keselamatan dirinya. Warga bersorak-sorai turut menyemangati ibu muda tersebut. Sejak lama, warga di desa ini harus mengandalkan rakit untuk melintasi sungai karena tidak ada jembatan penghubung ke 3 desa lain. Warga sehari-hari harus berjuang resiko nyawa untuk beraktivitas. Dan warga berharap ada perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat untuk membangun jembatan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Hozair Zainal melaporkan. Lu perkara 10.000 ya, pakai kayak gitu lo ya. Perkara 10.000 lo pakai kayak gitu lo ya. Tak terima hanya diberi Rp5.000, seorang juru parkir liar menganiaya pemotor di area parkir sebuah mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku emosi karena korban tak mau memberikan uang Rp10.000 yang dimintanya. Akibat penganiayaan itu korban terluka di kepalanya. Ia pun harus dirawat di rumah sakit. Setelah diunggah di media sosial, peristiwa ini pun viral. Pelaku berinisial RGB, 23 tahun, akhirnya ditangkap tim Opstal Jatanras Polres Metro Jakarta Utara. Ia diamankan di Kampung Karet, Tangerang, Banten. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diserahkan ke penyidik untuk proses hukum lebih lanjut. Seorang pria di kota Bandung, Jawa Barat nekat bertengger di belakang mobil pengangkut gas saat berjalan di jalan raya. Pria tersebut diduga mencuri gas LPG 3 kg muatan mobil tersebut. Kejadian itu sontak menarik perhatian masyarakat dan pengendara lainnya hingga video tersebut viral di media sosial. Aksi nekat tersebut diduga terjadi di Jalan Terusan Jakarta, N. Kiara Condong, Kota Bandung. Namun pelaku yang diketahui membawa senjata tajam itu gagal mencuri gas LPG 3 kg dan langsung kabur. Kejadian itu juga dibenarkan oleh pihak Polsek Kiara Condong. Betul, kejadian hari Rabu sekitar sore pada saat itu setelah hujan, sesuai dengan video juga sama itu basah gitu, kelihatan basah aspalnya sore hari. Itu kelurahannya Babakan, Surabaya. Hingga saat ini Polsek Kiara Condong masih melakukan penyelidikan terhadap identitas pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Seorang ibu warga desa Pau-Pau, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang baru melahirkan bayi kembar harus ditandu menuju rumah sakit. Dengan peralatan seadanya seperti kain sarung dan batang kayu, mereka harus menempuh medan berat selama 4 jam. Peristiwa berawal saat Ella, warga dusun Pusu, melahirkan di fasilitas kesehatan desa, namun setelah melahirkan secara normal, ternyata baru diketahui Ella mengandung anak kembar dan satu bayi lagi masih di dalam kandungan Ella. Dengan sigap, warga langsung menandu Ella keluar desa untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namun akibat perjalanan panjang selama 4 jam, serta medan yang terjal, salah satu dari bayi kembar tersebut meninggal dunia di rumah sakit. Buruknya kondisi jalan dan adanya longsor sepanjang 300 meter menjadi hambatan utama. Jalur tersebut hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2.
kami harus menandu pasien dari Dusun Pusuk yang berjarak sekitar 13 km yang ditempuh selama sekitar 3 sampai 4 jam. Kondisi jalan rusak dan medan terjal membuat warga desa kesulitan setiap kali ada warga yang sakit atau akan melahirkan, sehingga warga harus ditandu menuju rumah sakit atau fasilitas kesehatan di luar desa. Warga berharap pemerintah turun tangan untuk memperbaiki akses jalan sejauh 18 km menuju fasilitas kesehatan terdekat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Zuhair Zainal, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat emosi Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, tak bisa terkendalikan. Dirinya mengamuk dan bersih tegang dengan salah satu oknum anggota Ormas Kenamaan Nasional. Bahkan sang wali kota nyaris baku hantam dengan oknum anggota Ormas tersebut. Terlihat juga beberapa orang yang berada di sekitar wali kota berusaha untuk melerai dan menenangkannya. Beberapa orang lainnya juga berusaha menenangkan oknum anggota Ormas tersebut. Kemarahan wali kota lantaran proyek nasional pembangunan kampung nelayan dihentikan pekerjaannya oleh sejumlah oknum Ormas. Upaya pemberhentian proyek karena adanya klaim dari warga yang merasa sebagai pemilik lahan di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo. Supaya mau kasih clear ini grip jaya. Jadi mereka di daerah-daerah justru menghambat pelaksanaan proyek di daerah-daerah. Jadi bukan membantu pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan, tapi justru mereka menghalangi kegiatan pembangunan daerah. Mencegah adanya kasus serupa, Pemkot berharap pemerintah pusat bisa menertibkan ormas-ormas yang tidak mendukung pembangunan di daerah. Dari Gorontalo, Nur Faizi Elah Hasan, iNews melaporkan. Ratusan warga distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan mengamuk dan membakar pos Satgas Kewilayahan Yonif 123 Raja Wali. Aksi warga tersebut dilakukan diduga karena keluarga dan warga kecewa saat korban tewas tertembak oleh oknum anggota TNI Yonif 123 Raja Wali saat berupaya menenangkan korban yang sedang mabuk dan mengamuk. Dalam pesan tertulisnya, Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan menyebutkan insiden tersebut bermula ketika oknum Satgas Yonif 123 Raja Wali berupaya menenangkan warga yang sedang mabuk dan menyerang serta membahayakan warga lainnya. Namun saat ditenangkan, oknum warga yang dipengaruhi minuman keras itu justru menyerang anggota Satgas Yonif 123 Raja Wali menggunakan senjata tajam. Karena terdesak, oknum TNI mengeluarkan tembakan peringatan yang mengenai korban dan akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kapendam menambahkan saat ini pihaknya masih menelusuri kronologi kejadian sebenarnya dan akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum TNI yang melakukan penembakan. Pasca penembakan itu, aparat gabungan TNI Polri beserta tokoh agama dan masyarakat turun ke lokasi dan berupaya menenangkan sekaligus membubarkan warga. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Info, pemadam bro, Paret 9. Kebakaran melanda kawasan depan Gudang Bulog, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Api dengan cepat melahap 4 bangunan meliputi rumah, kios, bengkel, dan ruko hingga menimbulkan kepanikan warga sekitar. Masa ada ngubungnya apa damkar nih? Aduh, ini bahaya nih Pak, rumah nih Pak, orang nih Pak. Kobaran api diduga berasal dari kios penjual bensin eceran. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. 9 dekat Gang Sepakat Jaya.
Seorang warga yang melintas mengaku kaget melihat kobaran api sudah membesar disertai asap hitam pekat. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir segera diterjunkan ke lokasi. 4 mobil damkar bersama puluhan personil dikerahkan memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung dramatis karena api cepat menjalar dari satu bangunan ke bangunan lain. Setelah petugas berjibaku lebih dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan Anyus melaporkan.